izin untuk membagikan presentasinya. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aji Pratama dan Lutfi Alfat Nursalam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Keefektivitas Pemanfaatan Kulit Pisang Kepok sebagai Biofilter Zat Kapur pada Air. Yang melatar belakangi karya tulis ilmiah kami, yaitu air bersih di daerah pedesaan digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk air minum, memasak, mencuci, dan sebagainya. Dengan adanya kandungan zat kapur dalam air menyebabkan warna air tersebut berubah, di samping dapat mengganggu kesehatan juga menimbulkan bau yang tidak enak. Air yang tercemar zat kapur yang tinggi bila akan dikonsumsi maka perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Kulit pisang kepok merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar zat kapur secara alamiah karena kulit pisang terkandung senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan dan akan lebih efektif bila diterapkan sebagai bahan baku dalam penurunan kadar CaCO3. Pak Lutfi, mic-nya dinyalakan. Maaf, saya ulangi. Perumusan masalah di karya tulis ilmiah kami ini ialah bagaimana efektivitas pemanfaatan kulit pisang kepok sebagai biofilter zat kapur pada air. Tujuan dan manfaat penelitian salah satunya untuk mengetahui keefektivitas pemanfaatan kulit pisang kepok sebagai biofilter dalam menurunkan kadar zat kapur pada air. Untuk teknik penelitian, dalam teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik eksperimen dan teknik pengamatan atau observasi. Eksperimen yang dilakukan untuk mengolah pisang kepok menjadi biofilter, lalu setelah itu kulit pisang yang telah diolah diamati untuk mengetahui keefektifannya. Penelitian menggunakan 3 sampel air yang diambil dari 3 tempat yang berbeda di Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Kelumpang Hilir. Perlakuan 3 sampel tersebut akan dilakukan di Laboratorium Water Treatment Plant PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk P12 dan dilaksanakan mulai dari bulan September 2021. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya ada kulit pisang kepok yang telah diekstrak, lalu 3 sampel air sungai. Berikut adalah gambaran dari kulit pisang kepok yang telah diekstrak. Lalu berikut adalah tampilan dari 3 sumber sungai. Yang pertama ada air sungai Serongga, ada air sungai Gualowo, dan air sungai 2 sebelah bekas tambang batubara. Lalu berikut adalah pengujian di laboratorium untuk membuktikan apakah efektif kulit pisang kepok sebagai biofilter zat kapur pada air. Dimulai dari pembagian sampel air, pengukuran pH sampel air, pengukuran TDS atau Total Dissolved Solid, melakukan perhitungan konsentrasi zat kapur sebelum dimasukkan ekstrak kulit pisang kepok, dan melakukan perhitungan kadar zat kapur setelah dimasukkan kulit pisang kepok. Dari pengujian tersebut didapat hasil analisa yang pertama pada pengujian 1, kadar kapur pada sampel air sebelum ditambahkan ekstrak kulit pisang kepok. Dari tiga sampel air yang diuji, didapat konsentrasi dari zat kapur dalam satuan ppm. Yang pertama
sungai dua sebelah bekas tambang memiliki konsentrasi zat kapur sebesar 99 ppm. Sungai Serongga mempunyai konsentrasi zat kapur sebesar 79,2 ppm. Dan Sungai Gualowo memiliki kandungan zat kapur sebesar 138,6 ppm. Pengujian 2 ialah kadar kapur pada sampel air setelah ditambahkan ekstrak kulit pisang kepok sebesar 15 gram dalam 200 ml sampel air dengan konsentrasinya 7,5%. Dari hasil pengujian tersebut didapat konsentrasi zat kapur masing-masing 3 sampel air. Pada Sungai 2 sebelah bekas tambang didapat hasil konsentrasi zat kapur menurun menjadi 74,25 ppm. Sungai Serongga menurun menjadi 74,25 ppm dan Sungai Gualowo menurun menjadi 81,675 ppm. Perlakuan ini dilakukan selama 15 menit untuk pengamatan. Dari hasil pengujian 1 dan pengujian 2 didapat komposisi kimia hasil, yaitu terdapat penurunan zat kapur dari 3 sampel air. Yang pertama, Sungai 2 sebelah bekas tambang mengalami penurunan sebesar 24,75 ppm. Sungai Serongga mengalami penurunan sebesar 4,9 ppm dan Sungai Gualowo mengalami penurunan sebesar 56,925 ppm. Kesimpulannya, 1. Limbah kulit pisang kepok efektif dalam menurunkan kandungan zat kapur CaCO3. Persentase penurunan kadar zat kapur tertinggi ialah pada sampel air Sungai Gualowo dengan penurunan sebesar 56,925 ppm dengan waktu perendaman oleh ekstrak kulit pisang kepok sebanyak 15 gram selama 15 menit. Sekian dari kami. Baiklah, Ibu Mila silakan memberikan tanggapan. Lutfi, saya senang dengan hasilnya. Orang tua kamu support sekali ya ini ya. Ibu mau tanya dong satu, prosesnya gimana sih kamu bisa sampai PT Indosemen itu, kan orang tua kamu kerja di sana ya? Iya, Bu. Ya, terus saya ingin menjawab. Iya, gimana sih sebenarnya itu bermulanya itu mereka kok mau mensupport kamu untuk ini gitu. Penasaran saya. Silakan coba. Jadi pertama awalnya kendalanya karena Dimas sama saya jauh, saya di Kota Baru, Dimasnya di Banjar, jadi untuk pengujiannya agak bingung. Tapi orang tua saya memberi saran bagaimana kalau pengujiannya itu di laboratorium Indosemen saja karena berhubungan dekat dengan rumah dan juga orang tua saya bisa meminta izin untuk melakukan laboratorium di sana. Seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah gitu ya. Berarti support orang tua kamu bagus sekali, nah ya. Ada kendala tidak loh, di sana? Mengerjakannya? Nggak ada? Dibantu sama mereka? Tidak ada, Bu. Mungkin untuk kendala hanya di waktu saja karena saat meminta izin itu tidak boleh lama-lama di laboratoriumnya. Oh ya. Berarti kamu terlibat langsung di proses labnya itu? Masuk langsung? Terlibat langsung, Bu. Alhamdulillah, senangnya ya. Ya, sip. Nah, oke, berarti nanti kalau kamu ke depannya pengen melanjutkan ini sebagai bahan penelitian, kamu bisa ya di perguruan tinggi. Silakan mungkin ambil teknik kimia kan nanti ya. Insya Allah bisa, Bu. Amin, Bu. Ya Allah. Dimas, makasih juga ya. Nah, silakan Mareta. Ya, Majida Syapa Fakira, silahkan memberikan tanggapan. Baik, saya ingin bertanya, mengapa kalian lebih memilih kulit pisang kepok sebagai biofilter zat kapur pada air? Apakah hanya kulit pisang kepok ini yang bisa digunakan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Dasapa. Baik. Saya mohon izin untuk menjawab. Jadi, kenapa kami memilih pisang kepok sebagai hasil alat untuk biofilter zat kapur pada air? Karena kulit pisang kepok itu lebih tebal daripada
kulit pisang lain. Dan juga kulit pisang kepok limbahnya itu lebih banyak daripada limbah kulit pisang kepok lain. Yang kedua, apakah kulit pisang lain bisa dijadikan biofilter? Tentu saja bisa, karena kulit pisang itu terdapat seratnya yang berbeda-beda. Terima kasih. Baik, terima kasih Lutfi. Selanjutnya Najwa Hagesti, silahkan berikan tanggapannya. Dari hasil penelitian eksperimen di laboratorium yang telah kalian lakukan, berapa persentase efektivitas kulit pisang kepok sebagai biofilter zat kapur pada air? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Dasapa Pahira. Saya izin menjawab. Persentase keefektifan dari kulit pisang kepok sebagai biofilter, ya dari kita lihat di PPT-nya, penurunan zat kapur rata-rata menurun berbeda-beda setiap air sungainya. Yang dari sungai 2 ada 24 penurunan, Sungai Serongga hanya turun 4, dan Sungai Gualowo turun sebesar 56. Jadi untuk persentasinya beda-beda gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi adalah penampilan dari 5 pasangan peserta sidang atau presentasi karya tulis ilmiah. Kepada 5 pasangan tersebut, saya mengucapkan terima kasih dan selamat karena telah melaksanakan presentasi atau sidang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mila selaku penguji utama dan 10 penguji lainnya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Ibu Mila. Silakan Ibu. Terima kasih Mareta, terima kasih semua. Saya bangga dengan kalian. Ya, tepuk tangan dulu lah. Pertanyaan satu nak buat kalian semua ya. Bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan KTI, kemudian kalian bisa mempertanggungjawabkannya walaupun cuma bentuknya online seperti ini? Rasanya seneng seperti banget apa? Bu, seneng banget. Tenang, Bu. Senang, Bu. Enggak Bu. Iya benar Bu. Ya, bangga ya kalian ya. Ternyata kalian di tengah pandemi ini, di tengah situasi terbatas ini bisa membuat tulisan. Jadi kan awalnya marah ya dengan saya, tapi ternyata ramai sekali ya. Nah, ya, Lutfi punya pengalaman berharga, Siti Mutia, Siti Fatima, Verina, Aupa, Maimunah, Mareta, Dimas, Najwa, ya, Jainar, Ibnu dan lain-lainnya. Nah, jadi pokoknya ini bekal kalian untuk nanti di perguruan tinggi ya. Terima kasih semuanya. Manfaat, silahkan tinggalkan dicetak KTI-nya, nanti mau dibikin banyak terserah kalian sebagai kenang-kenangan kalian, yang penting diserahkan ke sekolah cuma 1. Oke ya? Oke, saya tunggu, terima kasih. Saya akan berbuat baik untuk nilai kalian. Jangan khawatir, pokoknya saya menghargai kalian di situ. Ya, terima kasih semua ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.